Aduh, ini mau bahas apa ya? Aduh. Halo, it's me, Anya Susan. Kembali lagi sama video aku kali ini. Well, background aku sekarang di belakangnya, aku lagi di dekat jendela ya, dan kebetulan ini cahaya-cahaya dari matahari sangat shiny, shimmering, splendid. Dan kalau kamu lihat ini, jangan fokus ke sini ya. Ini adalah benih-benih cinta yang Oke, sesuai pembahasan kali ini. Aku pengen serius gitu, tapi kayak nggak bisa, ada petakilan-petakilannya sedikit gitu. I'm trying, tapi itu ya kayak bumbu-bumbu aku mungkin ya. Pengen cerita dikit sih, kayak aku pernah berada di fase dimana kenal orang dan ada di posisi dimana kayaknya ini orangnya gitu deh, kayaknya dia yang Allah tuliskan gitu deh, gitu namanya gitu kan. Tapi ternyata setelah terus berjalan, jalani perjalanan bersamanya, ternyata dia bukan orang yang sama denganku. Mungkin awalnya visi visi dan misi kami terlihat serasi, pikiran kami sefrekuensi, tapi pas akhirnya kami ternyata beda alur dan udah enggak sama sisi lagi. Kalau kamu udah ada di fase seperti itu, terus di akhirnya kamu ketemu sama orang ini dan kamu menanyakan posisi kamu saat itu. Kamu bingung, aku ini sebenarnya siapa ya? Aku ini sebenarnya dianggap gak ya? Kira-kira aku ini udah yang dia jadikan tujuan terakhir apa bukan ya? Aku ini orang yang dia pilih apa enggak? Ataukah kebalikannya, apakah aku ini adalah sosok yang ternyata cuman jadi figurannya saja, aku cuma menemani dia di waktu kesepiannya saja, apakah aku ini cuman penghibur doang gitu kan. Banyak banget denial atau pikiran yang kamu sangkal, yang kamu tolak secara nggak sengaja di dalam pikiran kamu, padahal sebenarnya itu adalah sinyal-sinyal yang udah otak kamu kasih ke kamu gitu. Kalau apa yang kamu pikirkan itu tuh, itulah jawaban dari kebingungan kamu selama ini. Gitu. Kamu ketemu sama orang ya mungkin pas, tapi ujung-ujungnya nggak bareng sama kamu. Ya udah berarti emang bukan itu orangnya gitu. Dan kadang orang tuh datang ke hidup kita tuh bukan sebagai pelengkap yang kita cari selama ini. Dan beberapa orang juga hadir mungkin memberi kita beberapa bab pelajaran yang enggak bakalan kita dapat sama orang yang nanti, dan bahkan itu bisa jadi awal mula dari langkah kita ketemu sama orang yang lebih tepat nantinya gitu. Kalau ditanya pada fase itu tuh aku kayak menyesal nggak sih gitu. Menyesal sih mungkin waktu itu posisi aku mungkin lagi emosi, lagi marah. Soalnya kenapa? Aku ngerasa di waktu itu tuh kayak ketemu sama orang ini adalah ceritanya nggak jadi ya. Ketemu sama orang ini kayak I giving my best gitu, kayak eh menjadi yang terbaik gitu kan, tapi ternyata dia tidak memperlakukan aku terbaik seperti apa yang aku ekspektasikan, dan di situ aku langsung marah pada objeknya, aku langsung kesal gitu tuh, nggak yang langsung ngamuk-ngamuk nggak jelas tantrum gitu ya, tapi lebih ke kayak menegur gitu, ini kamu apa sih, kamu kok gitu sih gitu. Ternyata hal tersebut tuh tidak baik gitu loh. Dan alangkah baiknya kalau misalnya kita pengen mengudahkan gitu, kayak hubungan-hubungan tanpa status atau orang-orang yang tidak memberi kejelasan yang pasti buat kita, mmm, aku lebih prefer buat mengungkapkan gitu. At least, bukan memberi sebuah jerak sih ya, tapi kamu memberi respect pada diri kamu sendiri bahwa posisi aku kemarin tuh begini loh, kamu denger, kamu harus lihat itu, aku sudah menganggap diri aku seperti ini. Urusan kamu, jadi mulai melepaskan, kamu mau anggap aku atau enggak, ya udah itu terserah kamu gitu kan. Dan kalau misal pun kita udah memberikan hal yang terbaik, mulai sekarang deh, mindset-nya dicoba dikotak-atik dulu, dilihat kalau apa yang udah kita kasih sama orang itu tuh, kita jangan langsung berharap dia bakal ngasih kita hal yang sama, hal yang terbaik. Kita ngasih satu, dia ngasih satu, atau bahkan kita berharap kita dapat bonus, dia ngasih dua gitu. Jangan, karena ekspektasi kita itu itulah yang sebenarnya menjadi rasa sakit gitu loh, rasa menjadi ekspektasi itulah yang menyakitkan, yang kita nggak harapkan tapi
rasa gitu. Karena kita mengidam-idamkan itu, kemudian dia tidak memberinya, alhasil kita jadi menyalahkan dia, kita bilang dia PHP lah, palsu, memberi harapan palsu lah gitu loh. Kalau emang kita niatnya baik, kita mau beri orang yang kita pernah sayangin itu gitu, yang hal-hal yang baik gitu. Ya udah niatin aja yang baik, nanti bakalan dibalas tapi bukan sama dia langsung, mungkin sama kebaikan yang lain yang nggak disangka-sangka. Kenapa aku bisa bilang gitu? Soalnya pernah aku juga berada di posisi dimana aku tuh kayak udah ngasih yang terbaik loh sama kamu, tapi kenapa aku cuma dapat balasannya segini gitu. Alhasil aku kayak nggak terima, merasa posisi aku diri aku nggak dihargain. Tapi di situ aja aku udah langsung mikir kayak, ini kok aku malah mencari validasi penilaian aku dari orang lain. Kenapa aku tidak menilai diri aku sendiri aja? Siapa tahu rezeki yang kita punya itu mungkin memang adalah memang titipan, dan mungkin memang ada sebagiannya buat si dia yang kita temuin ini gitu loh. Aku juga minta maaf ya kalau kata-kataku masih rancu, tapi maksudnya adalah ini nggak dihargain itu ya. Terus kalau misalnya lagi, kalau kita udah ngasih itu, kita usahain buat juga kayak dengan ikhlas, dengan tulus, karena balasannya kalau kita berharap sama makhluk itu tuh sakit emang. Bahkan walaupun cuman berharap sebatas balas kebaikan gitu, itu sakitnya tuh lebih mending kita berharap sama Tuhan Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Dia bakalan ngasih yang lebih-lebih lagi dari apa yang kita nggak tahu di waktu ketika kita perlu atau gitu kan. Nah, mungkin Allah hadirkan hal-hal yang baik setelah apa yang kita kasih sama orang itu tuh, tapi nggak ngefek gitu loh, nggak ada yang nimpal gitu. Dan itu malahan bisa lebih indah itu dari apa yang kita kasih sama dia. Jadi gimana? Kamu masih merasa nggak terima mungkin, atau sekarang belajar buat mengikhlaskan? Aku saranin sih kamu perlahan-lahan buat mengikhlaskan perasaan-perasaan seperti itu ya, karena ujung-ujungnya itu hanya menumpuk rasa dendam di dalam hati kamu, dan alhasil ketika suatu waktu kamu emosi sedang menumpuk, dendam-dendam itu mungkin akan timbul lagi, dan mungkin bukan menjadi sebuah rasa yang sangat apa ya, emosional melabelkan diri kamu, tapi malah menjadi bumerang buat kamu gitu loh. Penting banget buat menghargain diri kamu ketika kamu udah nggak dihargain sama orang lain. Mau orang itu sebuah hatiasan kamu, pasangan kamu, teman kamu, bahkan orang terdekat kamu sekalipun. Kalau misalnya dia udah nggak menghargain kamu, ya udah saatnya kamu yang menghargain diri kamu sendiri. Kamu nggak direspon, kamu nggak dipilih, kamu nggak diajak, ya udah kamu bermain, kamu keluar, kamu jalan sama diri kamu, kamu menjauh dari lingkungan itu, karena bisa jadi mungkin fase lingkungan itu saat bersama kamu ada masanya memang, tapi enggak yang berangsur-angsur lama, dan harus orangnya sama dia aja, mungkin ya bukunya sama dia udah habis gitu, jadi kamu harus membuka buku lain. Di dunia ini tuh banyak banget manusia, jangan terpaku sama satu manusia. Jadi kalau misalnya dia udah nggak baik jadi teman kamu, ya udah kamu mulai lagi buat cari relasi dan teman kamu yang lain gitu. Insya Allah apa yang teman kamu sebelumnya sudah kasih ke kamu kayak saran dan masukan, kalau misalnya itu relate sama kamu, ya udah tanam di dalam hati. Coba kamu buat kayak mikir yang udah mereka kasih tuh itu adalah sebuah kayak pelajaran gitu loh, mungkin nggak bakalan sampai di sekolah gitu, tapi teman-teman kamu yang udah pernah ngelewatin sama kamu, atau mungkin fasenya kalian udah nggak sering bareng-bareng lagi, tapi pasti mereka udah ada ngasih kata-kata motivasi sama kamu, itulah jadi pegangan hidup, dan itulah titipan dari mereka yang bakalan paling kekal abadi di diri kamu, di pikiran kamu. Jadi kalau misalnya kamu juga dikecewain atas apa yang sudah terjadi, hal yang paling aku pelajarin selama ini sampai detik ini adalah mencoba menjadi tenang. Posisi tenang sendiri juga kayak sebuah pilihan gitu loh. Daripada kamu harus habis-habisan mengamuk, justru kamu bakalan capek 2 kali lipat dan bahkan bikin masalah baru, dan lebih baik kamu tenang aja gitu loh setelah kamu menghadapi masalah. Jujur itu adalah suatu yang kompleks sih memang, kayak
kamu melawan emosi kamu, tapi mungkin kamu bisa luapkan dengan cara yang lain yang lebih positif daripada kamu harus ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu atas ekspektasi yang tidak sesuai seperti yang kamu harapkan. Jadi gimana kalau kamu udah berada di fase-fase demikian, perasaan-perasaan sakit yang datang, aku harap kamu segera mulai sadar dan mengolah emosi kamu menjadi emosi yang mungkin bisa lebih berdampak baik nanti ke depannya. Bukan tentang sekarang juga sih, dan bukan ngajak kamu buat overthinking juga. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga dan aku juga dari apa yang udah terjadi gitu, belajar belajar dari yang sudah-sudah. Mungkin yang sudah-sudah itu tuh tanpa kamu sadari, kalau kamu nggak melihat itu bakalan terulang lagi entah sampai kapan gitu loh. Hal tersebut akan terus berlanjut. Nah, jadi poin ini juga sedikit video kali ini juga kali ini jadi video kali ini juga banyak menyenggol beberapa aspek ya. Aku harap teman-teman bisa dapat ambil masukan-masukan dari aku dan cerita-cerita dari aku, dilihat dari sisi positifnya. Dan kalaupun teman-teman masih dalam proses sembuh, semangat, kamu nggak sendirian. Aku yakin waktu akan menyembuhkan kamu. Seperti luka yang ada di kulit kamu, itu semua juga kan ada prosesnya, nggak langsung instan juga. Dan sesuatu yang baik itu juga memerlukan waktu. Oke guys, mungkin itu aja dari aku chit chat kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita ketemu lagi di next video ya. Jangan lupa kalau kamu pengen stay tune sambil temenin kamu berberes rumah dan pengen denger quotes-quotes dari your besties virtual ini, don't forget to subscribe me. Dan kalau kamu pengen ngelihat kerendoman aku lainnya bisa di TikTok dan Instagram aku yang udah aku taruh di description below sound atau di my profile. So guys, thank you for watching and stay creative and see you later. Bye bye.